Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfir wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, faya ayyuhal hadirun wal mustami'un, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa wasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqar rasul. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan selalu dalam setiap hembusan nafas kita kecuali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat dan karunia-Nya yang sampai detik ini telah Allah berikan kepada kita, yang tentu itu tidak terukur betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih ketika kita berada di satu zaman yang penuh fitnah ini, rasa syukur adalah satu-satunya bentuk keimanan yang paling kecil yang harus selalu kita ucapkan, selalu kita rasakan. Terlebih nikmat yang berupa iman dan Islam yang hari ini barangkali sebagian besar kaum muslimin tidak mendapatkan nikmat itu. Alhamdulillah, siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur, diberi kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib selalu memberikan tausiah dan nasihatnya agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu sebabnya ketakwaan itu akan berbuah pada tingkah laku bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu kita mendapatkan satu berita yang mungkin sangat menyayat hati. Ada seorang ibu ditikam hingga tewas oleh anak gadisnya sendiri, yang anaknya tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar.
Betapa mirisnya hati kita ketika melihat berita itu atau menyaksikan hal yang semestinya barangkali tidak pernah terjadi sebelumnya, atau mungkin jauh dari benak yang ada di dalam hati kita. Kok bisa-bisanya kejadian itu terjadi? Dan kita akhirnya menyimpulkan betapa bahayanya pengaruh informasi dan game-game online buat anak-anak kita yang masih muda belia. Apalagi ketika kita memberikan HP kepada anak-anak kita, kita tidak mampu mengendalikan atau mengawasinya. Tentu anak semuda tersebut tidak mungkin akan bisa disalahkan, karena mereka pun sudah menjadi korban dari dekadensi moral yang terus mengancam, menggerogoti mental anak-anak remaja Islam. Dan barangkali naudzubillah min dzalik, di antara anak-anak tersebut ada indikasi anak kita juga termasuk dari korban-korban tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat yang selalu diulang-ulang oleh para khatib, selalu diulang-ulang oleh para mubalik, para dai ketika menyampaikan betapa tanggung jawab besar terhadap anak itu ada di orang tua. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam satu ayat agar supaya kalian, wahai para orang tua, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dengan perkataan beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajijanihi. Sesungguhnya setiap kelahiran dari seorang bayi semuanya dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, dan ayah-ayahnya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi atau menjadi hal apapun. Itu semuanya adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, yang nantinya tentu Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Semua bergantung dari sikap dan upaya orang tua dalam menjaga anak-anaknya. Pengetahuan orang tua yang terbatas terhadap agama, terbatas dalam ilmu pendidikan, terbatas dalam ilmu tingkah laku, psikologi perkembangan anak, bisa jadi menjadi salah satu sebab ketidakberhasilan perkembangan anak. Orang tua mungkin sudah berdalih, bukankah pada saat dia kecil sudah aku ajak ke masjid? Ketika dia sudah mulai belajar membaca dan menulis, sudah aku titipkan di TPA. Ketika usia sekolah, sudah aku pilihkan sekolah-sekolah Islam, bahkan bonafit dan berbayar tinggi dalam rangka untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan anaknya. Tapi survei membuktikan bahwa pengaruh pendidikan untuk anak di sekolah itu hanya 20% saja. Dan selebihnya pendidikan itu sepenuhnya ada di rumah dan lingkungan rumahnya. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih beberapa hari yang lalu, Ketua Persatuan Guru Indonesia menyampaikan hasil penelitian di mana peminatan generasi muda saat ini terhadap ilmu-ilmu pendidikan hanya 11%. Itu artinya sebagian besar anak muda atau sebagian sangat sedikit sekali di antara anak muda itu yang mau
membaca atau mau mempelajari ilmu-ilmu pendidikan yang sebenarnya ilmu pendidikan itu tidak hanya bekal untuk menjadi guru, akan tetapi mereka harus belajar sebenarnya akan sangat bermanfaat ketika mereka nanti akan menjalin, membangun rumah tangganya. Itu sebabnya sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua kita tingkatkan lagi ilmu agama kita. Kita ikuti kajian-kajian yang ada di masjid-masjid terdekat kita. Saya yakin di setiap masjid ada kajian Ahad pagi, atau ada kajian malam Jumat, atau ada kajian menjelang maghrib. Mari kita ikuti bersama-sama. Jangan terlalu banyak waktu kita terbuang untuk hal-hal yang sia-sia, yang mana ternyata tidak hanya anak dan remaja saja yang bisa terpengaruh oleh dahsyatnya keburukan informasi yang ada di HP. Orang tua pun kadang-kadang terlena, sehingga dia lebih senang, lebih nyaman melihat, memperhatikan informasi-informasi yang ada di HP-nya, dan sangat sedikit waktunya untuk belajar bagaimana mendidik anak-anaknya. Mari sebagai orang tua kita banyak membaca atau memahami terkait dengan karakter-karakter anak yang berkembang saat ini. Berapa banyak informasi yang sudah sampai kepada kita bahwa generasi Z, generasi Alpha yang merupakan anak dan remaja saat ini itu sangat berbeda dengan anak-anak pada zaman dulu. Tetapi sebagian besar orang tua kadang-kadang pasrah, kadang-kadang menitipkan kepada lembaga pendidikan yang tadi survei membuktikan bahwa hari ini pendidikan hanya berpengaruh 20% saja. Beda dengan pendidikan 20 tahun lalu, 40 tahun lalu, yang merupakan sumber ilmu satu-satunya, sumber informasi satu-satunya. Guru sangat berperan pada saat itu, tapi sekarang sumber ilmu, sumber dari informasi telah bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak kita. Tidak terkecuali yang belum berkeluarga. Wahai anak-anak muda, jangan terlalu terlena dengan hiruk pikuknya dunia. Fokuslah pada masa depan yang utama. Anda akan membangun sebuah keluarga yang diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi memang tantangannya lebih besar dibandingkan orang tua kalian. Walhasil, mari sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan ini semuanya kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengembalikan kepada Allah? Maka kita berdekat-dekat dengan tempat kajian, berdekat-dekat dengan orang soleh, menghadiri kajian sana sini, bisa offline, bisa online. Itu saja yang bisa mungkin kita lakukan, karena memang banyak ilmu yang tidak bisa kita serap semuanya, dan masing-masing orang tua pun mempunyai keterbatasan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita diselamatkan dari api neraka dengan cara kita taat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tsummal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran orang tua saat ini sangat dibutuhkan. Kita sebagai orang tua tidak bisa hanya menuntut anak dan menyalahkan kondisi yang ada. Itu sebabnya mari kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita datangi majelis-majelis taklim. Kita terus berupaya agar supaya keluarga kita, terutama anak-anak kita, siap menyongsong satu zaman di mana tantangannya lebih besar daripada kita.